Kerjasama pertahanan Indonesia-Jepang, apakah mengusik Cina? Indonesia dan Jepang sepakat melakukan kerjasama alih alat utama sistem persenjataan dan teknologi pertahanan pada Selasa. Kesepakatan ini dicapai seusai pertemuan 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Jepang dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian di Tokyo. Meski tidak menyebutkan jenis alutsista apa saja yang akan diberikan oleh Jepang, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan ini merupakan kesepakatan penting karena baru pertama kali terjadi dalam sejarah hubungan kerjasama kedua negara. Indonesia-Jepang juga sepakat untuk melakukan latihan militer bersama di Laut Cina Selatan. Saya juga mengajak Jepang latihan militer bersama dengan TNI, baik dengan matra laut, udara, dan darat. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengaku akan mempercepat realisasi kerjasama yang telah disepakati. Selain membahas kerjasama, Menteri Nobuo Kishi mengaku membahas mengenai isu di kawasan salah satunya Laut Cina Selatan. Dia memuji Indonesia yang memiliki peran penting di kawasan ASEAN. Terkait dengan kerjasama ini, media Jepang ramai-ramai menyebutkan kesepakatan antara kedua negara merupakan salah satu upaya menekan kekuatan Cina di ASEAN, khususnya Laut Cina Selatan. Apalagi Jepang merupakan salah satu negara kelompok dialog keamanan segi empat atau Quad bersama Amerika Serikat. India, Australia sedang berupaya menjegal kekuatan Cina di Indo-Pasifik. Pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies, Daryl Fahmi, menilai kesepakatan ini merupakan pesan kuat dari Indonesia yang konsisten menolak klaim landas lain Cina di wilayah Laut Natuna Utara Provinsi Kepulauan Riau. Namun Indonesia, kata dia, juga memberi pesan tetap menjaga imparsialitas menyikapi perseteruan antara Cina dan Amerika di kawasan itu. Indonesia memilih untuk tidak berpihak dan berupaya membangun kerjasama strategis dengan negara lain di kawasan, kata dia. Apalagi, kata dia, dalam pernyataan bersama kedua negara, Indonesia hanya mengungkapkan sikap tegasnya soal Laut Cina Selatan tanpa menyinggung isu lain. Jepang melihat kerjasama dengan Indonesia sebagai peluang yang besar dan menarik. Baru beberapa tahun terakhir ini Jepang tampak makin antusias menawarkan produk teknologi militer dan kerjasama industri pertahanan strategis pada Indonesia. Latihan militer Indonesia-Jepang menurut Fahmi sebenarnya bukan yang pertama kali digelar, namun baru kali dipublikasikan dan dipromosikan besar-besaran. Bisa jadi glorifikasi itu erat kaitannya dengan eskalasi Laut Cina Selatan, serta arah kebijakan strategis dan kepentingan masing-masing negara. Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Benny Sukadis, mengatakan pengalihan dan pembelian alutsista Jepang oleh Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Namun dia memastikan hubungan Indonesia-Cina tidak akan terpengaruh meski kerjasama Indonesia-Jepang bersinggungan dengan kepentingan mereka di Laut Cina Selatan. Karena secara umum Indonesia-Jepang memiliki kesamaan kepentingan, kata Benny Sukadis kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat pada Rabu. Soal ini Fahmi sependapat, dia juga ragu jika kerjasama ini membuat hubungan Indonesia-Cina merenggang. Saya kira hubungan itu tidak benar-benar memperburuk, bahkan cenderung menguat.